Awan duka tengah menyelimuti industri musik tanah air, di mana Carlos Saba, salah satu vokalis Kahitna, telah menghembuskan nafas terakhirnya di usia 54 tahun pada hari Rabu 19 April 2023 kemarin akibat serangan jantung. Sebelum meninggal dunia, diungkap oleh pihak keluarga bahwa mendiang sempat mengalami serangan jantung pertama pada Januari 2023 lalu. Bahkan pada Senin 17 April 2023 lalu, mendiang pun baru saja memasang 3 ring di jantungnya. Hingga usai pemasangan tersebut, kondisi kesehatan Carlo pun membaik hingga ia pun positif dalam menjalani hari-harinya ke depan. Namun sayang, rupanya takdir berkata lain, di mana Carlo akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah sempat kolaps saat manggung di Jakarta beberapa waktu lalu. Bahkan keluarga pun sempat mengungkap tentang Carlo yang tak pernah mengira jika dirinya menderita penyakit jantung, di mana dirasa hanya memiliki penyakit alergi pada pernafasan seperti penyakit asma. Ya, kepulangan kakak terkasih kami memang agak mendadak gitu, jadi kita semua kaget dan kehilangan banget. Tapi apa ya, ya, jadi Carlo itu kena serangan pertama di bulan Januari. Setelah berobat kondisinya makin baik, kita lihat progresnya sangat baik. Dan Senin kemarin itu dia proses kateterisasi, dipasang 3 ring. Hasilnya juga puji Tuhan sangat baik. Dia ngerasa suaranya balik lagi normal, karena sebelum kateterisasi itu dia suaranya nggak bisa full. Setelah kateterisasi suaranya balik normal. Kita lihat progresnya sangat baik. semua ke arah yang positif, semua optimis gitu. Lihat dia juga semakin percaya diri gitu, semakin yakin untuk proses recovery-nya berjalan dengan baik gitu. Karena memang kadang-kadang kita punya rencana, kita udah kawal ketat, tapi Tuhan punya maksud dan rencana yang lain yang lebih indah. Kita sebagai orang percaya itu. Kita nggak ngerti kenapa akhirnya endingnya gini, tapi kita tahu itu semua pasti yang terbaik rencananya Tuhan. Memang kemarin itu ada keluhan nyeri dada, jadi memang kemarin dilakukan proses EKG dan hasilnya memang ada satu penyumbatan yang harus penyumbatan ditambah serangan gitu. Nah itu harus tanda-tanda serangan. Jadi itu harus dilakukan proses tindakan kateterisasi susulan gitu.
dokternya sedang menuju ke rumah sakit untuk proses tindakan. Carlo-nya sudah berpulang. Pertama bulan Januari. Iya, serangan pertama Januari. Tapi dia selama ini nggak ngeh kalau dia ada trouble dengan jantungnya. Dia selalu mikirnya dia tuh punya alergi Sebelum asma. Januari. Sebelum Januari Iya, tuh. sebelum ketahuan. Jadi kalau ada gangguan sesak nafas gitu, dia cuma treatmentnya minum obat alergi. Obat asma ini. Obat asma. Setelah minum obat alergi itu dia ngerasa wah oke nih. Nah, ternyata yang nggak disadarin tuh itu ternyata udah indikasi dari jantung yang akumulasinya capek gitu. Meninggalnya Carlos Saba tentu tidak hanya keluarga yang begitu kehilangan. Sebagai salah satu personil Kahitna dan juga sahabat sejak awal berdirinya Kahitna, Hedi Yunus pun terlihat begitu kehilangan sahabatnya itu. Lewat beberapa unggahannya di media sosial, Hedi Yunus pun meluapkan kesedihannya usai ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh Carlos Saba, sahabat yang sudah diakui sebagai keluarganya sendiri. Mengejutkannya, 10 hari sebelum Carlos Saba tutup usia, tepatnya tanggal 10 April 2023 lalu, mendiang Carlos sempat mengajak Hedi Yunus bertemu, hingga momen kenangan kebersamaan kala itu dibagikan oleh Hedi Yunus lewat unggahan terbarunya. Dan beginilah kenangan dari para sahabat atas berpulangnya Carlos Saba. Ya selain Saba, keluarganya Kak Yayo ya Kahitna itu sudah jadi satu bagian. Jadi ya Iya, pasti dekat gitu, udah melebihi apapun, udah kayak, udah kayak bagian dari kehilangan keluarga. saudara. Ya, mereka semua sedih kok. Nah, cuman ya kita sama-sama tahu kalau kita merasakan kehilangan yang amat sangat gitu ya. Dan nggak cuman berdua, walaupun memang terakhir itu memang Kak Yayo sempat ketemuan sama Kang Hedi waktu itu di PS sama teman-teman yang lain, ada Mbak Ade, ada Kak Mbak Iye dan teman-teman yang lain. Tapi yang aku tahu pasti semua merasakan kehilangan yang sama gitu. Kahitna ini udah 5 bulan. Nggak ada Carlo. Kami sedih, kami memang banyak bermain keliling Indonesia, tapi nggak ada Carlo itu sesuatu yang berbeda. Tapi kami selalu ingat juga pesan Carlo, ayo terus, saya ikutin terus, saya selalu doakan juga Kahitna pasti maju terus. Dan saya tahu nanti tanggal 3 Mei ini saya akan ada konser tunggal. Saya berharap pada waktu itu dengan Carlo akan kembali nyanyi di konser tanggal 3 Mei nanti di JCC. Maaf. Tapi Carlo nggak bisa ikut, tapi kami pasti teman-teman Kahitna akan bernyanyi di sana, berkumpul sambil kita akan
berbagi kenangan indah tentang Carlo di konser kami tanggal 3 nanti. Ini sebuah kehilangan besar karena walaupun itu konsernya tunggal saya, tapi teman-teman Kahitna tuh merasa bahwa konsernya saya itu adalah konser Kahitna juga. Aku yang pasti kaget banget ya, karena yang aku tahu kan sempat di rumah sakit, terus udah keluar, terus dengernya beneran kaget, terus masih nyari berita ada di mana segala macem. Alhamdulillah bisa sempat untuk nyamperin hari ini di sini. Kalau buat aku sih, he's a good man ya, maksudnya aku kan dari kecil ngefans banget sama Kahitna, jadi udah tahu, terus bekerja sama juga sering sekali, nyanyi bareng sering sekali gitu. Orangnya baik, santai gitu ya, kalau sama aku ya gitu. Kalem, nggak banyak macam-macam gitu. Orang yang menyenangkan, yang buat aku kayak jauh lebih senior gitu, tapi kayak humble banget. Dan ya aku nggak nyangka sih ada di sini hari ini gitu, karena kepergian dari Mas Carlo sendiri. Jadi masih trying to memberikan penghormatan terakhir aja di sini, ketemu sama keluarga yang aku tahu pasti sulit ngejalaninnya, ngelepas kepergiannya. Aku kan kenal keluarga Sabah ya semua ya, maksudnya Ivan, Denny, Carlo, almarhum Martin kan. Mereka itu sosok musisi, penyanyi yang mirip-mirip gitu, maksudnya tenang, santai gitu, terus sopan, terus baik sama semua orang gitu. Dia kan kayak ketemu Ivan, ketemu Denny itu, bahkan sama orang nggak kenal pun pasti mereka juga baik gitu. Jadi di keluarga itu aku ngelihatnya seperti itu ya, jadi kalau ketemu itu ya sama siapapun ya, mau junior gitu, sama orang nggak kenal, mereka baik aja gitu. Emang sosok yang baik gitu. Iya, ya kaget pasti ada kaget. Kalau yang meninggal ngedadak itu kan pasti kaget lah ya. Tapi kalau yang sakit lama gitu kan mungkin bukan tidak kaget, tapi pasti kita udah ada adaptasi. Cuman kaget banget sih kemarin. Saya tahunya dari adiknya Denny, istrinya Yofi, karena sahabat saya itu SMA. Jadi dia WhatsApp, ya udah saya bilang, saya langsung cari info, ya benar gitu. Nah, kaget, tapi memang sih waktu Carlo yang pingsan itu di stage yang terakhir itu, karena dari situ memang udah rada-rada turun gitu kan keadaan. Cuman ya tetap aja kaget lah. Carlo sih yang jelas dia tuh pendiam. Tadi kan justru saya tuh lebih dekat dengan adik-adiknya waktu di Bandung tuh. Mendiang Martin juga udah meninggal sebelum Carlo. Denny itu lebih dekat, Denny MA kan. Nah tadi Denny sendiri juga ngomong bahwa Carlo tuh ke mereka sendiri aja, ke adik-adiknya tuh memang diem gitu orangnya, dan itu yang gua rasakan, bahwa Carlo memang orangnya pendiam. Kalau baik mah coba aja lihat di Instagram, hampir seluruh penyanyi atau mungkin komposer semuanya ngomong baik karena memang orangnya baik. Sekali lagi saya memohonkan buat para soulmate Kahitna di seluruh Indonesia, mohon maaf kalau ada kesalahan dari sahabat kami Carlo. Mohon doanya juga, semoga Carlo mendapat tempat terbaik di sisinya. Dan kami Kahitna tetap akan terus meneruskan semangat yang Carlo bawa sebagai pendiri Kahitna, dan tentu kami berupaya meninggalkan jejak-jejak yang indah buat musik Indonesia. Ya, aku doakan buat Carlo untuk ditempatkan di tempat yang terbaik pastinya ya. Selamat jalan, mudah-mudahan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi di sana gitu, pasti yang indah. Dan untuk keluarga dan keluarga besar Kahitna dan teman-teman semuanya, semoga diberikan kekuatan untuk menjalani masa-masa sulit ini, dan nantinya bisa terus. Dan untuk keluarga besar Carlo dan keluarga besar Kahitna diberikan ketabahan. Yang paling penting dari sekarang adalah doa untuk Carlo tempat yang terbaik.